Kalau kamu di sini mungkin bertanya-tanya, apakah TikTok Ads cocok untuk bisnis saya? Kita akan bahas lebih detail di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Syah Andreas dari upgraded.id. Dan hari ini kita belajar, apakah TikTok Ads itu cocok untuk bisnis saya atau enggak. Ya, jadi kalau teman-teman di sini melihat orang-orang kok udah pakai TikTok Ads, terus teman-teman di sini ini ya berpikir gitu kan, emang saya harus masuk TikTok Ads atau enggak ya? Kita akan bahas di video ini ya lebih lengkapnya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Sebagai permulaan, saya akan memberikan sebuah data yang kita bisa cek ya di data portal, yang mana teman-teman di sini bisa lihat secara data TikTok itu nggak bilang bahwa penggunanya di Indonesia itu berapa, ya. Tapi kalau kita kutip dari data portal pada bulan Januari tahun 2024, itu total potensial rate of ads on TikTok itu 126 juta, ya. Jadi ya kita bisa kira-kira lah ya, kurang lebih orang yang kita bisa targetin di TikTok untuk iklan ya, itu 126 jutaan ya. Jadi bisa dibilang kalau penggunanya itu ya sekian 100 jutaan, oke. Terus kalau kita lihat di sini TikTok ad reach versus total population. Jadi kita bisa nargetin 45% dari total populasi Indonesia menggunakan TikTok, terus 68% jika dibandingkan total pengguna internet. Terus di sini kita bisa lihat ya bahwa, ini ya, apalagi nih yang penting. Nah ini data-data ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi akan lebih jelas ya, saya akan coba kasih datanya dari TikTok Ads langsung ya. Jadi nanti akan banyak yang kita sensor teman-teman ya. Oke, di sini saya akan kasih tunjuk teman-teman. Jadi kalau secara objektif sama ya, mirip kayak Facebook ya. Ada reach, traffic, video views, community interaction, promotion. Cuman kalau TikTok itu teman-teman, ini saran dari saya ya, kalau teman-teman bisnisnya itu adalah retail, yang bisa dibeli lewat TikTok Shop, menurut saya teman-teman harus masuk TikTok Ads. Kenapa? Karena adanya fitur TikTok Shop yang terintegrasi sama TikTok Ads itu akan sangat memudahkan teman-teman untuk membaca data dan sangat memudahkan TikTok itu untuk bisa lebih pintar menargetkan audiens yang teman-teman mau. Jadi kalau teman-teman masuk produknya dari retail yang bisa dibeli langsung di TikTok Shop, menurut saya teman-teman harus masuk TikTok Ads. Oke? Tapi saya kasih teman-teman gambaran aja ya. Misalkan di sini kalau teman-teman pilih yang produk sales, yang mana teman-teman udah punya TikTok Shop, oke. Yang pertama, teman-teman harus lihat ya, dari segi total potensial audiensnya. Oke. Nah, ini ada 3 shop ads tipe ya, VSA, LSA, atau PSA. Saya udah jelasin di video yang lain, teman-teman nanti bisa cek. Oke. Tapi kalau dari sini kita bisa lihat ya, di TikTok itu saya belum pernah coba sih targetin umur 13 sampai 17 ya. Tapi kalau teman-teman mau coba targetin umur 13 sampai 17, teman-teman bisa coba ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita masukin broad aja di Indonesia, itu potensial audiensnya itu sekitar segini. 159 juta sampai 152 juta. Ya, artinya ya teman-teman di sini bisa lihat bahwa ya potensial audiensnya segini ya. Terus di sini kita bisa lihat ya, berdasarkan ini ya, data security ya atau keamanan data, keamanan data, requirement keamanan data, your estimated available audience size doesn't include anyone under. Oke, jadi kita nggak bisa targetin di bawah 18 tahun ya. Ya, jadi anggaplah ya mulai 18 tahun lah ya. Berapa sih potensial audiensnya? Oh, sama ya. Oke. Sama lah ya, 159 jutaan ya. Jadi kita nggak bisa nargetin ini ya. Ini dianggap aja nggak ada. Oke. Mmm, terus kalau kita lihat di sini, ya ini sebagai perbandingan juga, minimal budget untuk TikTok Shop itu adalah 100.000. Tapi kalau teman-teman ganti targeting-nya bukan TikTok Shop, traffic misalkan. Teman-teman ingin arahkan dari TikTok ke website teman-teman, itu minimal budgetnya setahu saya 200.000. Ya, coba kita lihat. Oh, 300.000? 200.000 nggak bisa? Oh, 200.000 bisa. 100.000 nggak bisa kan? Ah, ya kan? Your budget must be a number between 200.000 sampai 99 jutaan ya. Jadi, ya itulah teman-teman sedihnya kalau teman-teman ini ya, untuk sekarang ya saat video ini dibuat, itu minimal budget 200.000 kalau bukan TikTok Shop. Kalau TikTok Shop 100.000. Ya, ya gitu teman-teman ya. Jadi itu sebagai pertimbangan ya. Dan kalau teman-teman lihat kalau potensial audiensnya 479 juta ya. Oke.
jauh lebih banyak ya dibandingkan TikTok Shop tadi. Tapi kalau kita masukin 18 sampai 400 jutaan ya. Oke, 479 juta. Oke, menarik. Jadi ini sebagai tonton perbandingan ya. Jadi itu yang pertama. Kalau misalkan tonton masuk dari segi total pengguna, lumayan sih menurut saya ya. 100 jutaan itu lumayan ya. Banyak banget sih kalau di Indonesia ya. Jadi menurut saya dari total pengguna bisa teman-teman coba pikirkan ya untuk teman-teman targetin TikTok Shop, terus teman-teman iklan di TikTok. Yang kedua dari segi minimal budget. Nah, teman-teman kira-kira minimal budget oke nggak 100.000? Karena 100.000 itu kalau 30 hari udah 3 juta. Teman-teman oke nggak segitu? Kalau misalkan teman oke, bisa teman pertimbangkan. Yang ketiga itu kemudahan integrasi ya. Jadi kemudahan integrasinya kita tahu sendiri kalau retail kan enak banget ya. Dari TikTok itu bisa dilempar ke TikTok Shop terus orang bisa beli. Karena kemudahan integrasi itu juga memudahkan kita sebagai advertiser bisa membaca datanya. Sebagai contoh, kita di sini bisa lihat nih, kita keluarin uang berapa, dapetin impresi berapa, terus yang klik berapa, terus yang lihat produk itu berapa, yang masukin keranjang itu berapa, yang ini saya check out atau setelah masukin keranjang kayak isi form itu berapa, sama yang purchase berapa. Bahkan bisa dilihat nominal omsetnya. Ya, jadi menurut saya TikTok Shop worth it atau enggak, TikTok Ads worth it atau enggak, kalau kamu produknya retail, bisa kamu pertimbangkan. Harus masuk sih kalau saya, ya. Tapi kalau produknya bukan retail, yang mana ya harus diarahkan ke website, kayak misalkan agent properti, atau teman-teman kayak misalnya saya, kelas copywriting, yang harus ke website, itu menurut saya bisa kamu pertimbangkan. Ya, karena budget minimal 200.000, dan dari segi potensial audiens sih, ya harus dites ya, apakah audiensnya di TikTok itu cocok nggak dengan produk atau dengan jasa yang kamu tawarkan, ya. Jadi kurang lebih teman-teman itu terkait kelebihan dan kekurangan TikTok Ads saya akan coba bedah ya di video lainnya. Tapi semoga membantu buat teman-teman memberikan gambaran. Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.